Kasus dugaan korupsi di Pertamina tidak hanya cukup dengan meminta maaf, saudara. Ada permufakatan jahat di kasus ini. Lalu bagaimana menuntaskan korupsi impor bahan bakar minyak yang menyeret sejumlah pejabat di Pertamina? Kami membahasnya bersama dengan Gunardi Ridwan selaku peneliti Fitra dan juga anggota Komisi 12 DPR, Mulyadi yang telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Salam sehat semuanya. Saya ke Mas Gunardi selaku peneliti Fitra. Anda telah melihat ini ada pernyataan penyampaian permintaan maaf dari Dirut Pertamina sendiri. Menurut Anda selain minta maaf, apa yang harus dilakukan oleh Pertamina? Ya, pertama dengan adanya kasus ini ya, ini bisa menjadi momentum perbaikan ya terkait sistem dan tata kelola migas di Indonesia ya. Apalagi kita tahu ya bahwasannya kasus ini sebenarnya kan juga pernah terjadi ya. Artinya kasus tata kelola migas ini juga pernah terjadi tahun-tahun sebelumnya. Di mana juga bahkan pemerintah pernah membentuk tim reformasi tata kelola migas ya, yang mana memberikan beberapa rekomendasi untuk tata kelola migas tersebut. Tapi nampaknya di tahun ini ya, khususnya di 2025, temuan Kejagung menurut saya perlu kita apresiasi ya. Ini merupakan langkah yang menurut kami luar biasa gitu ya. Di mana tadi ya Kejagung memaparkan ya bahwasanya ada dugaan korupsi ya dalam hal ini soal bagaimana Pertamina, khususnya anak perusahaan Pertamina gitu ya, melakukan sebuah markup atau potensi melakukan penyalahgunaan gitu ya, sehingga tadi ya menimbulkan kerugian negara. Apalagi saya pikir ya rentang tahunnya juga cukup lama ya, dari 2018 sampai 2023, di mana juga di situ ada era pandemik ya, di mana masyarakat pada saat itu sedang mengalami kesulitan secara ekonomi, tapi ada sekelompok orang gitu yang mendapatkan keuntungan. Dan saya pikir pemerintah perlu melakukan tindakan gitu, tindak tegas pelaku yang kemudian diduga ya melakukan indikasi korupsi, dan juga saya pikir ini tidak bisa main-main ya. Pemerintah ataupun aparat penegak hukum juga perlu menelusuri ya kemana alirannya gitu ya, biar lebih jelas dan juga tidak hanya mengambang di atas saja gitu. Menelusuri aliran ini lebih jelas sehingga memang Pertamina ini benar-benar harus diselamatkan, dengan catatan memang orang-orang yang terlibat dalam kasus di dugaan korupsi ini juga diusut begitu. Anda melihat sistem pengawasannya seperti apa, Pak Mulyadi dari Komisi 12 DPR? Ya, sebetulnya memang persoalan yang menjadi kasus hukum ini tentu merupakan sesuatu yang mengejutkan kita ya. Walaupun selama ini banyak pihak yang mengatakan adanya mafia migas dan lain sebagainya. Oleh karena itu saya merasa sudah sewajarnya Dirut Pertamina menyampaikan permohonan maaf. Walaupun periode kasus hukum yang terjadi adalah pada periode sebelumnya, sebelum Pak Simon menjadi Dirut ya. Maka dari itu saya sepakat, kami di Komisi 12 tentu sama seperti yang disampaikan oleh Pak Gunardi tadi, Pak Gunardi dari Fitra. Tentu ini kita jadikan sebagai sebuah momentum untuk melakukan perbaikan. Kami ingin mengetahui dari mekanisme mana yang terjadi titik kelemahan dalam tata kelola migas ini. Ini yang harus kita pastikan. Dari titik bagian mana, mulai dari hulu sampai hilir, di bagian-bagian mana yang harus kita lakukan perbaikan. Bahkan sebetulnya undang-undang migas itu, revisi undang-undang migas sudah lama kita ingin lakukan revisi, namun sampai saat ini belum terjadi. Maka dari itu pada kesempatan ini salah satu yang memang yang cukup mendesak adalah kita juga harus melakukan revisi undang-undang migas, termasuk sejauh mana peran dari SKK Migas ya. Dulu kan sebetulnya bukan SKK, dulu ada namanya BP Migas. Tapi setelah itu dibatalkan oleh MK kan, dibentuklah SKK. Maka dari itu kita harus lakukan perumusan yang lebih cermat. Kita bikin semacam institusi atau badan baru yang betul-betul bisa mengcover atau menutup celah-celah yang selama ini mungkin bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu. Oke, adanya badan baru untuk bisa mengusut kasus ini. Dari Fitra sendiri? Bukan badan baru, maksud saya di dalam undang migas tentu nanti kita bikin, kita rumus ulang, kita lakukan rumus ulang ya. Apakah nanti bentuknya akan tetap SKK atau badan lain, itu kan soal lain.
Oke. Namun kebutuhan terhadap revisi Undang-Undang Migas saya rasa sudah menjadi sebuah kebutuhan saya rasa. Kebutuhan akan revisi Undang-Undang Migas ini jadi salah satu upaya untuk Dan begitu juga terkait dengan peran BPH Migas. Sebetulnya kan BPH Migas adalah lembaga yang melakukan pengawasan dalam penyaluran BBM. Tapi dalam praktek sehari-hari BPH Migas khususnya dari aspek personil memang sangat terbatas dan juga belum memiliki sistem IT yang canggih. Makanya pada beberapa kesempatan saya mengusulkan agar BPH Migas dengan keterbatasan yang ada, mereka harus membuat sistem IT yang mampu melakukan monitoring yang baik, sekaligus Oke. juga bisa menampung keluhan-keluhan masyarakat atau pengaduan-pengaduan yang segera dapat ditindaklanjuti. Baik, saya ke Mas Peter. Mas Peter, apakah ini saja sudah cukup untuk mengembalikan bisa dikatakan citra Pertamina begitu? Karena kita lihat ini masyarakat publik akhirnya kecewa, merasa dibohongi dengan dugaan Pertamax oplosan ini. Oh ya, sebetulnya ini kan dengan kejadian ini memang sebuah pukulan berat ya bagi Pertamina, sehingga Pertamina perlu kembali meyakinkan masyarakat, memperbaiki citra, karena permasalahan ini sudah sangat viral di masyarakat, dan kami Komisi 12 juga tentu memahami persepsi yang timbul di publik. Baik, Pak Maka dari Mulyadi. itu, kami berusaha juga untuk terus mengamati dan mengetahui persoalan-persoalan yang terjadi selama ini apa saja yang titik lemahnya, itu yang sebetulnya ingin kita ketahui. Kalau Saya kita sudah tahu saya betul, ke Mas kita akan Gunardi dulu, melakukan. Pak Mulyadi. Saya ke Mas Gunardi. Anda melihatnya seperti apa? Adanya pengawasan, kemudian tadi ada revisi Undang-Undang SKK Migas, kemudian sejumlah hal lah yang tadi dilakukan. Tapi menurut Anda sebagai peneliti Fitra, langkah awal yang harus dilakukan apa sehingga benar-benar kekecewaan publik dengan adanya dugaan ditipu oleh adanya Pertamax oplosan ini bisa redam? Ya, tentu ini menjadi PR yang sangat besar ya, karena mengembalikan kepercayaan masyarakat yang jelas yang sudah ini ya dengan sadar gitu, dengan baik hati, kemudian menggunakan bahan bakar non subsidi itu kan suatu hal yang besar gitu ya. Apalagi tadi ya kita lihat di berita awal bahwa kesannya teman-teman LBH dan Celios melakukan posko pengaduan ya, terhadap masyarakat yang kemudian dirugikan atas hal itu. Nah, saya juga sebagai pemakai Pertamax juga cukup kecewa gitu ya terhadap dugaan ini, sehingga maka yang paling penting tadi ya, bagaimana ada rumusan gitu, transparansi dan akuntabilitas soal ini ya, rantai pasok gitu ya, migas di Indonesia. Tadi saya sepakat juga dengan Pak Mulyadi tentunya gitu ya, tentu perlu juga ada sebuah sistem gitu ya, agar pengawasan itu tidak hanya dilakukan dengan SKK migas saja. Tadi kan sudah disampaikan ya, bahwasanya BPH migas itu punya keterbatasan, tadi sudah disampaikan. Nah, terus bagaimana melibatkan tadi ya partisipasi masyarakat ini menjadi penting ya, agar tadi tidak ada lagi praktik yang terjadi Tidak seperti ada ini lagi ya. praktik Bahkan dugaan korupsi yang ya terjadi di betul. Pertamina. Bahkan Kalau kita lihat menurut Mas Gunardi, IITS sendiri pun kan, bahkan menurut IITS sendiri pun ya, bahwasannya itu juga mereport ya, bahwasannya nilai atau skor transparansi kita tuh rendah gitu ya. Bahkan banyak data-data perdagangan minyak yang masih belum terbuka oleh publik. Nah, ini menjadi PR gitu ya. Makanya ini tentu menjadi hal PR yang besar gitu. Tetapi bagaimana caranya pemerintah bisa mengembalikan kepercayaan masyarakat gitu ya, bagi masyarakat yang pengguna Pertamax ini yang tentu perlu dilakukan secara serius gitu ya. mengembalikan Makanya kepercayaan pengawasan itu masyarakat tidak ini cukup. yang harus benar-benar dilakukan oleh pemerintah, karena sebenarnya Pertamina ini kan kalau kita lihat merupakan salah satu perusahaan besar yang punya peran strategis dalam tata kelola energi begitu. Saya ke Pak Mulyadi, kalau kita lihat laporan yang dari LBH ini saya catat ada sekitar 546 aduan. Salah satu yang mereka inginkan adalah bentuk tim independen untuk mengusut kasus ini. DPR ikut mendorong hal tersebut atau punya tanggapan lain? Ya, sebetulnya kan sekarang kan persoalan ini sudah ditangani oleh aparat hukum, oleh Kejaksaan Agung. Tentu kita beri apresiasi kepada Kejaksaan Agung yang telah melakukan mengusut kasus ini. Namun demikian kita juga berharap apa yang dilakukan oleh Mahkamah Agung tentu betul-betul harus tuntas ya. Tidak hanya sampai pada pelaksana, juga harus dikejar sampai intelektual dadernya. Intelektual dadernya. Jadi maka dari itu kami menginginkan
dengan kejadian ini Pertamina tentu lebih akan merubah paradigmanya ya. Nah, misalnya paradigma yang lebih terbuka, kemudian tidak anti kritik, yang kemudian juga terutama dalam pengadaan BBM dan pengadaan crude, jangan sampai ada kecurigaan dari masyarakat pemainnya ya itu saja. Itu yang selama ini mungkin disebut oleh berbagai pihak mafia migas ya. Maka dari itu peluang-peluang atau pola-pola pengadaan crude dan BBM itu harus lebih terbuka dan lebih bisa diikuti oleh berbagai pihak sehingga Pertamina bisa menganut atau menerapkan prinsip-prinsip transparansi. Apalagi pada saat ini kecurigaan masyarakat ini sudah semakin mendalam. Ini tentu sebuah tantangan besar bagi Pertamina untuk mengalihkan citranya. Betul, ini tantangan besar ya buat Pertamina untuk membalikkan citranya. Terakhir saya ke Mas Gunardi, konkretnya apa nih dorongan yang harus yang didorong oleh Fitra sehingga betul-betul Pertamina ini harus diselamatkan, di sisi lain orang-orang yang memanfaatkan Pertamina dalam melakukan dugaan korupsi di dalam Pertamina ini juga terus diusut tuntas. Ya, yang pertama sebenarnya ini ya, sebelumnya itu kita pernah membentuk ya tim reformasi tata kelola migas ya. Saya pikir banyak rekomendasinya itu belum dituntaskan ya, seperti menghentikan impor RON 88, melakukan audit forensik, terus juga termasuk membangun kilang baru ya. Itu kan sebenarnya untuk membuat kita tidak tergantung ya melakukan impor gitu ya. Tapi untuk konteks kasus yang ini gitu ya, Fitra juga memberikan rekomendasi gitu ya yang cukup itu tadi ya. Mungkin juga melibatkan PPATK gitu ya dalam melakukan penyelidikan tentang aliran uang. Karena jangan sampai berhenti di 9, bisa jadi pemainnya lebih besar. Nah ini kan tadi ya, kasusnya ini tahun-tahun sebelumnya juga pernah terjadi gitu dan cukup besar gitu. Nah ini seringkali tidak jelas gitu arahnya. Makanya oleh sebab itu ini di awal tadi dibuka, bahkan tidak hanya oleh saya, oleh Pak Mulyadi juga tentang ini momentum perbaikan. Maka kalau tidak dilakukan dengan serius, ini kemudian akan terjadi lagi gitu ya. Makanya tadi ya, bagaimana pemerintah bisa menjalankan rekomendasi tim tadi yang sebelumnya itu menjadi barometer gitu. Seberapa seriusnya pemerintah ingin membenahi gitu tata kelola migas kita. Gitu. Baik, ini yang kita nantikan bersama seberapa serius pemerintah akhirnya memperbaiki tata kelola migas, momentum baik untuk memperbaiki karena kita tahu bahwa Pertamina ini merupakan perusahaan besar yang memiliki peran strategis dalam tata kelola migas di tanah air. Terima kasih para narasumber saya, ada Gunardi Ridwan, peneliti Fitra dan juga anggota Komisi 12, Pak Mulyadi telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Salam sehat semuanya.